Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Bung Gita. Jadi kan ada nih mungkin pertanyaan dari banyak pihak begitu. Kira-kira kenapa yang diturunkan nama STY pemainnya ini Ya. gitu ya, Cing ya? Ya. Nah itu pertanyaannya kenapa? Emang strategi apa yang sedang dipakai oleh STY ini? Kalau strategi sih nggak berpengaruh terhadap yang ditampilkan, yang siapa yang dimainkan. Cuman saya berpikirnya adalah ini untuk SEA Games. Kan ada SEA Games di Thailand tahun 2025. Pemainnya under 23 semua. Kemudian kan jelas bahwa tidak akan bisa memakai tim yang tampil di putaran ketiga Piala Dunia. Kenapa? Karena kan para diaspora di Eropa itu tidak akan dilepas oleh klub-klub di Eropa. Karena AFF bukan agenda FIFA. Walaupun FIFA sudah mencanangkan bahwa ada nilai-nilai untuk masuk ke ranking FIFA dari setiap pertandingan yang dimainkan di AFF ini. Tapi tidak akan melepas, klub tidak wajib melepas. Berhak melepas tapi tidak wajib melepas. Kemudian kenapa under 22? Karena Liga 1 juga jalan. Jadi lebih politis. Kenapa kita tidak melepas pemain-pemain senior? Karena pasti akan banyak klub yang keberatan gitu loh. Kayak misalnya Ricky Kambuaya dilepas, kemudian Sananta dilepas, ya betul. Atau Rian Persib itu dilepas, gitu kan. Itu akan menjadi masalah. Dan kalau kita melepas pemain-pemain itu, saya juga berpikirnya adalah berarti Filipina boleh dong meminta Kevin Rey Mendoza, penjaga gawang mereka yang di Persib yang bagus itu untuk dilepas. Ini kan tidak. Filipina ngomel loh. Dia tidak dapat Neil Etheridge, tidak dapat Kevin Rey Mendoza. Tapi kan alasannya adalah semua pemain nggak kita lepas kok yang bagus-bagus. Jadi ya itu saya pikir ada politiknya ke arah sana jadinya. Memang aneh ya tidak ada, karena ada pertanyaan kalau ada sama dan Sananta mungkin akan beda gitu loh. Jadi. Ya. Tapi apakah ini memang lumrah di setiap negara? Kalau ada kejuaraan ini ya kita kasih yang lumrah sih. Di Asia Timur itu Jepang, Korea, Cina, Taipei, Hong Kong itu ada namanya East Asian Cup, samalah regional AFF juga. Itu kan mereka setiap tahunnya itu dimainkan di bulan Maret ya, April kalau salah. Kompetisi di Eropa lagi jalan. Makanya Jepang, Korea dan Cina itu tidak pernah memanggil pemain-pemain Eropa mereka. Pakai pemain under 22 bahkan dengan beberapa pemain senior, sama lah dengan Sintayong dan yang dilakukan oleh Thailand juga. Tujuannya adalah untuk penyegaran jam terbang para pemain tersebut. Dan itu yang dilakukan, tapi kan namanya Korea dan Jepang ya juara-juara aja di sana. Karena kualitasnya beda mungkin ya dengan Cina, dengan yang lain-lain. Dan kita kan memang repot karena Thailand pun under 22-nya bagus jadinya gitu. Ya. Sebenarnya kalau sekarang nih menurut Bung Alam nih, formasi apa yang paling pas dipakai dengan materi yang kita punya dan strategi yang dijalankan sama Coach Sintayong? Menurut Alam 3-4-3 sih. 3-4-3, 3 di belakang. Biasa sering dipakai ya? Yang sering dipakai itu udah pakem banget, tapi kan karena kita punya kiri kanannya kuat nih, ada Arhan sama Asnawi yang memang turun naik. Terus di belakang juga ada Ferrari, ada Kadek sama Donitri biasanya. Terus di depan hari ini kayaknya udah keluar formasinya buat main hari ini, ada Rafael, ada Rafael Struijk sama Marcelino. Ada Marcelino juga Marcelino udah bisa main lagi, alhamdulillah. Nah ini itu Detan yang tidak main dari di situ. Detan nggak main. Detan tapi bukan Detan sebenarnya tidak main, tapi Detan bukan karena jelek, karena memang dia bagusnya menjadi super sub, pembeda gitu. Oke. Ya. Apa sih apa kategori orang itu dibilang dia lebih baik jadi super sub? Biasanya dilihatnya itu dari setiap turnamen di pertandingan pertamanya, Cing Abdel. Oke. Gitu. Kadang-kadang ada pemain yang hokinya di Euro, ada pemain yang hokinya di Piala Dunia, ada gitu-gitu. Sepak bola tuh ada garis tangannya juga, gitu. Ada hoki-hokiannya juga, gitu. Ya. Oke, Pak Johnson. Siap. Victor dibilang sebagai super sub nanti mungkin pada saat-saat kritis yang menentukan gitu, Victor baru diturunkan. Gimana komentar Pak Johnson? Kalau saya tidak masalah, karena memang dari awal tuh saya udah bilang ini berjuang untuk negara. Jadi dia siap anytime. Ya, saya pikir kalau dari saya lebih baik dia itu dimasukkan bersama Struijk sama Marcelino. Karena pemahaman saya coba, kalau kita harus mati baru kita kasih yang ini. Jadi pikiran saya itu awam begitu. Tapi kalau yang paling dijagokan, Bapak kalau yang paling dijagokan atau ngefansnya sama siapa sih Mas Detan ini? Ulang lagi? Yang paling fans Mas Detan ini fans siapa nih? Tertuju sama siapa nih idolanya? Aduh, kalau idola saya udah dia banyak sekali jadi bingung. Soalnya saya enggak hafal tuh. Iya. Kalau klub favorit ada?
yang pernah disebutkan gitu? Iya, dulu itu yang saya dengar tuh dia tuh MU, apa tuh yang Inggrisnya tuh, Pak? MU. Bagus. Oh, berarti. MU ya. Berarti bagus dia. itu. Bagus dia, Pak. Namanya dulu waktu masih kecil Chelsea. Pinter Chelsea, dia. Ya. Oke. Bung Alam, kalau Ya. misalkan kita udah melihat beberapa pertandingan ada terakhir Vietnam, Laos, Myanmar juga ya. Kalau paling favorit yang menurut Mas Bung Alam deh yang performanya paling oke deh dari semua pertandingan ini. Ya, Kalau boleh pilih sih nggak ada sih menurut aku kayak masih. Kenapa? Kalau Om Gita kan bilang pas lawan Vietnam. Tapi aku juga kayak 3 pertandingan ini kayak masih kurang kalau menurut aku pribadi ya, dan mudah-mudahan itu jadi disimpan tenaga buat lawan Filipina malam ini gitu. Karena lawan Vietnam juga masih kayak cepat hilang bola, keputusannya masih gerabak rubuk gitu loh. Mungkin memang karena itu kan timnas U22, jadi memang belum sedewasa itu, dan banyak juga pemain yang memang debutan di tim nasional. Beberapa tuh kan memang baru pertama kali memakai Garuda di dada gitu. Jadi memang nervous, dia wajar banget. Walaupun ini olahraga tim gitu. Ya. Grogi itu tetap ada di masing-masing ini untuk Ada. debut pertama gitu. Banget Cing Abdel. Waktu itu, waktu SEA Games 2011 tuh kita main di GBK. Itu di stadion udah full, terus di luar juga masih full. Itu tuh pas nyanyi lagu kebangsaan tuh nangis semua. Terus jadi groginya tuh double sih gitu. Groginya double karena kan beban yang kita pegang juga berat sekali gitu. Kita udah mikir gimana kalau ntar di depan gawang gol, gimana kalau blunder, gimana kartu merah. Jadi banyak yang dipikirin, tapi ya seiring jalannya waktu udah di pertandingan main semenit 2 menit udah hilang sih semuanya. termasuk juga dengan pada saat fluid pertama itu deg-degan nggak? Biasanya itu yang bikin hilang. Oh. Ketika game on itu yang hilang. Jadi pikiran udah, ya gue udah di sini mau ngapain lagi gitu. Iya. Alam ini pernah mencetak rekor sebagai pencetak gol tercepat. 14 detik kalau nggak salah ya. 14. Dari peluit pertama langsung bisa mencetak gol 14 detik. Kalau Karena Cing Abdel? memang peluitnya tendangnya pas lagi di depan gawang. Jadi Bukan cepet di ya. titik tengah. Kalau Cing Abdel berapa Bener. detik itu? Saya 60 menit lah waktu 60 itu. menit. Kan Ngos-ngosan kipernya lagi ya, Cing? ngaso. Ya. Tapi kan memang karena kita sedang ada di euforia Ya. tim NAS kita tuh masuk di kualifikasi Piala Dunia. Terus ini juga labelnya sama timnas. Tapi sepertinya terlihat timpang. Nah, sebenarnya apa sih kita sebagai masyarakat, sebagai penggemar, sebagai pendukung tim kita nih, apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau menurut Bu Gita? Ya, saya sih melihatnya kita harus sabar bahwa tim ini nantinya akan jadi cikal bakal pengganti tim senior sekarang ya. Nggak bisa disamakan juga karena apa? Karena kita bicara Jay Izzes dan kawan-kawan yang pengalamannya di Eropa. Bahkan Jay Izzes pun itu levelnya udah Serie A ya, level tertinggi dari sepak bola. Ada 5 liga tertinggi di Eropa, kan dia termasuk salah satu yang bermain terus-menerus loh. 14 kali dia main dalam 15 penampilannya Venezia. Jadi susah juga disamakan. Ya kita benar-benar harus sabar bahwa Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong mengatakan bahwa ini akan menjadi cikal bakalnya, bahwa ini sebagai cikal bakal untuk SEA Games. Ya jangan menganggap bahwa kita memandang rendah AFF juga ya, karena ya balik-balik lagi, Sintayong kan orang Korea. Korea kan juga pakai cadangan kalau di East Asian Cup, kan mereka tidak memandang rendah Asian Cup juga, East Asian Cup juga. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran bagi semua. Kan pemain sepak bola banyak kan, harus punya jam terbang masing-masing. Itu yang coba ditampilkan. Iya. Ada nggak sih sebenarnya pemain yang potensial sebenarnya untuk bisa diturunkan, baik peraturan klubnya mau ngasih dan juga dia memang bisa tapi nggak dipanggil gitu? Di sini, saya nggak yakin bahwa klub dengan Liga 1 sekarang ada yang zona degradasi. Ramadan Sananta tadi saya nggak yakin dilepas sama Persis juga loh. Persis kan ada di zona degradasi ya. Persis lagi agak bagus. Jadi ya pasti kan ini kan kompetisinya kita tuh udah kayak Liga Inggris ya. Mau abis Natal ada tanding lagi, nanti abis tahun baru udah tanding lagi. Jadi itu yang membuat pasti klub tidak akan melepas. Sintayong kan juga bilang, saya akan perang dengan klub-klub Liga 1 kalau meminta pemain mereka. Makanya dia hanya meminta seperti Kakang Rudianto dari Persib, yang di Persib juga sebagai pelapis dia. Ada hand-hand yang bisa bermain sebagai pemain inti. Tapi kalau sekarang yang timnas yang sudah memang dipercaya sama Coach Sin ikut di AFF sendiri, kira-kira ada nggak sih kok yang harusnya main ini di babak awal tapi kok nggak mainnya akhir, atau mungkin hanya berapa menit atau aja gitu? Hanya dicadangin kagak main. Ya kalau kayak gitu pasti kan pasti berbeda pendapat tuh pasti ya, apalagi di sepak bola gitu. Banyak mungkin misalnya saya ngefansnya sama
Ronaldo Kuateh, tapi dia belum pernah starter selama ini. Terus saya, aduh harusnya dia dong yang main, tapi kan nggak bisa gitu juga. Yang pasti Coach Sintayong itu tahu yang terbaik buat di setiap pertandingan, karena ketika kita di tim itu, apalagi timnas, jadi misalnya kita main nanti jam 8, paginya itu di breakfast pasti udah ada di satu meja besar itu udah ada pelatih, ada nutrition, ada dokter, ada fisioterapi, ada asisten pelatih, ada pelatih kiper, dan semuanya diskusi. Psikolog ada gak? Ada psikolog. Ada juga psikolog. Semuanya. Lu gimana? Lihat Alam gimana ntar malam? Ada ini hamstringnya agak kerasa, tapi kata psikolog enggak kok. Gue lihat kayaknya tuh hamstring bisa nggak kerasa sakit. Tapi semuanya dari semuanya tadi itu yang paling menentukan apa? Ya tetap Sintayong. Oh, pelatihnya ya? Tapi Sintayong juga butuh advice dari semua. Oh, jadi benar nggak ya? Ya nggak sembarangan tiba-tiba kok misalnya kayak waktu kita lawan Cina tuh waktu kualifikasi Piala Dunia, kok tiba-tiba Asnawi yang main, ya mungkin saat itu memang Asnawi lagi fit banget gitu. Ya, kita yang tidak tahu ya. Kita kan nggak tahu gitu. Kita nggak breakfast bareng. Nggak, iya. Coba kalau breakfast mungkin kita bisa kasih. Sintayong kan breakfastnya nasi uduk. Oke, baiklah. Jadi ini Bung Alam sama Bung kita punya fun fact nih ya. Nah, tapi kalau kali ini karena kita juga sudah bersiap malam ini menonton Indonesia dengan Filipina, ada fun fact nih di ajang Piala AFF 2024 di mana timnas Indonesia ini menjadi tim dengan skuad termuda dengan rata-rata 20,3 tahun. Nah, sementara tim dengan skuad tertua yaitu Singapura dengan rata-rata umurnya 28,15 tahun. Kita lihat ini. Nah, ini dia di belakang nih. Ada komentar? Ya, Gita? bagus sekali buat regenerasi tim nasional kita ya Om Gita ya. Bagus banget itu. Saya nggak heran kalau Singapura 28,15 tahun. Secara apa ya, bank pemain juga kurang juga ya mereka. Jadi mau nggak mau ya pemain-pemain itu aja yang akan dipanggil. Jadi, Tapi tetap kuat ya Singapura. dan mereka udah lolos ke semifinal. Tapi yang harus jadi catatan mereka kalah 2-4 dari Thailand yang usianya 22,2 tahun. Oke. Berikutnya kita juga punya nih fun fact dari timnas Indonesia yang total ini sudah dilatih oleh 39 pelatih, di antaranya ada skuad Garuda 23 kali dibawa ke pelatihan asing dan 16 kali dibawa ke pelatihan orang Indonesia. Artinya mayoritas pelatihnya asing. Ya kalau yang alhamdulillah Alam juga pernah ngerasain kalau di zaman-zaman waktu itu kan. Waktu itu pelatihnya siapa? Bung Alam pernah sama Peter White, pernah sama Alfred Riedel, pernah sama Coach Rahmat Darmawan, pernah sama Iwan Setiawan, pernah. Jadi kalau di zaman itu belum ada orang yang terlalu percaya proses. Kalah 2 kali cabut, kalah 2 kali dikit-dikit ganti gitu, gimana bisa gitu. Sekarang udah lumayan bagus. Jadi kalau menurut Alam sih sekarang momen yang tepat untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Amin. Terlepas dari kita bahas AFF ya. Karena sekarang federasinya ngedukung, pelatih yang ngedukung, udah bisa jalan bareng-bareng semuanya. Berikutnya kita lihat lagi ada fun fact. Dahulu pemain sepak bola Indonesia juga punya profesi lain selain pesepak bola, yakni ada Ahmad Nawir, kapten timnas Indonesia di tahun 1938. Ia juga berprofesi sebagai dokter, luar biasa. Tapi bukan cuma itu, Ahmad Nawir juga disebut sebagai pemain sepak bola pertama yang menggunakan kacamata sebelum Edgar David, pemain Juventus asal Belanda. Berarti kalau ini Cing Abdel pakai kacamata kan ya? Ya kan saya bukan gitu pertanyaannya. Gimana? Salah. Mungkin pemain ini sekelas sama Cing Abdel dulu sekolah. Enggak dong. Kan 38. Kebetulan dia Sweet 17, saya MC-nya. Ya, tapi kalau dari dunia kedokteran, Pak Ahmad Nawir ini juga punya rekor tersendiri. Karena dia satu-satunya dokter yang pemain bola. Jadi sambil buka praktek main bola gitu. Dia pernah masuk Piala Dunia nih, Ahmad Nawir ini pernah masuk Piala Dunia berarti. Oh, pemain Piala Dunia berarti ya? Iya, dia waktu Hindia Belanda masuk Piala Dunia kan dia yang jadi kaptennya waktu itu. Dia kaptennya? Iya, dia kapten. Saya nggak tahu dia kapten atau enggak, tapi dia salah satu pemainnya. Waktu itu masih Hindia Belanda tapi masih Hindia Belanda. Masih di Hindia Belanda. Kita lihat di belakang ada Asnawi dan Marcelino. Ini pemain yang diturunkan juga di AFF. Malam ini ya kalau nggak salah. Pengalamannya mungkin lebih banyak dari pemain-pemain yang lain junior-junior ya. Sebenarnya apa yang diperlukan atau apa yang harus dilakukan kedua pemain ini supaya menular ke junior-juniornya? Iya, pengalaman mereka yang jelas bahwa ketenangan mereka bahwa pada saat tertekan itu yang mereka harus bisa mengangkat timnya. Kayak Jay Izzes lah, pada saat kita ketekan kan dia dengan komandonya dia bisa mengangkat tim. Walaupun tidak seluruh pertandingan. Lawan Jepang juga dia tidak bisa mengangkat karena kualitasnya yang jauh. Tapi melawan Arab Saudi dia jelas bisa mengangkat. Bahkan melawan China,
Pada saat kita kalah ketinggalan 0-2, babak kedua tuh dia bisa mengangkat sebenarnya. Permainan kita berubah babak kedua. Entah strategi Sintayong ataupun kepemimpinan dia. Itu yang harus dilakukan oleh Asnawi dan juga Marcelino. Saya lihat waktu pertandingan melawan Laos bebannya ada di Marcelino ya. Sehingga kalau ada Sintayong marah yang mengatakan bahwa dia melakukan blunder seperti anak kecil sehingga terkena 2 kali kartu kuning, mungkin karena beban ada di dia. Ini yang harus dia turunkan di pertandingan. Apalagi terakhir juga bermain hebat yang memasukkan 2 ini ya. Lawan Arab Saudi dia bisa melakukan itu kan. Nah, oleh karena itu kita juga mungkin ada masih Bapak bersama kami ya, Pak Johnson. Pak Johnson. Oke, Ya, Pak Johnson kasih semangat dong Pak buat anak, terus juga teman-teman timnas yang akan bermain malam hari ini, terus juga buat supporter nih yang menunggu jam 8 malam. Iya. Ya, saya kira yang paling utama itu Indonesia ini kan sudah lewat banyak ya kesulitan, dulu dijajah apa semua. Jadi kita punya mental itu harus mental juara. Anak-anak kita harus punya mental juara. Supporter juga harus punya mental juara. Ya. Jadi misalnya sebentar, kalau taruhlah kita udah kalah sedikit. Kalau orang mental juara tuh tetap dia akan dapat menang. Nah ini penting, ini masalah mindset. Ya. Jadi saya pikir kita sebagai yang nonton, jangan kita langsung kehilangan semangat. Karena mental itulah nanti yang mempengaruhi spirit. Spirit itu mempengaruhi skill, kemudian mempengaruhi kemampuan bermain. Jadi mental juara itu harus ada. Jadi saya pikir kalau semangat, pertama-tama kita harus berpikir pasti menang. Itu semangat yang saya mau kasih. Dan dengan yakin pasti menang itu akan membuat spirit keluar. Jadi ada istilah yang untuk orang hebat itu biasanya mimpi besar, semangat besar, action besar, hasil besar. Cakep ini, cakep. Oh bukan mantul. Oh bukan mantul. Bukan mantul. Ya mudah-mudahan dengan semangat kita sebagai pendukung timnas itu membawa aura positif, berasa di anak-anak timnas juga, dan itu menjadi motivasi bukan menjadi beban ya. Ya bukan jadi beban ya. Mudah-mudahan kita bisa memenangkan laga ini. Amin. Pak Johnson terima kasih, Bung Gita terima kasih, Bung Alam terima kasih. Terima Kita tunggu kasih. jam 8 malam ya. Ini kayaknya kurang dari 1 jam. Ya. Mau nonton di mana rencana? Mau nonton di sebuah tempat Oh iya, sebuah rahasia. tempat nobar. Rahasia tempat Rahasia. nobar ya. Kalau nggak karena Boleh ini nanti diikutin sih ikut. tapi. Oh boleh ikutin dia. Oke, tetaplah bersama kami saudara, karena setelah ini kita punya informasi lainnya yang juga menginspirasi. Jadi menjalani tugas sebagai dokter di Fakfak Papua tentu pasti menghadapi banyak tantangan. Usai jeda kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Amira Abdan. Ia adalah dokter kandungan satu-satunya di sana.